Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Bagaimana adik-adik semuanya di sini? Baik. Baik ya. Baru pertama kali ini saya masuk di kelas kalian ya. Ini kelas apa benar ya? Di sini adik-adik semuanya berada di kelas 10 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur di SMK Negeri 1 Depok. Benar ya? Benar ya? Wah, jatuh. Adik-adik di sini kelihatannya pintar-pintar semuanya, bisa dapat masuk di STM Pembangunan Depok. Di salah satunya di Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Bapak juga dahulu lulusan sini, terus Bapak kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang selanjutnya Bapak menjadi guru di SMK Pembangunan Depok juga. Seperti itu adik-adik semuanya. Berhubung pertama kali kita bertemu, alangkah baiknya maka tak kenal maka tak sayang. Untuk pertama kali perkenalkan, nama saya Bimo Rokusumo. Alamat rumah saya berada di Patukan Amber Ketawang, Gabin Sleman, yang berada di sebelah Kecamatan Gaping untuk lebih tepatnya. Seperti itu. Mungkin jika ada di sini yang rumahnya di daerah sana, nanti bisa mampir. Seperti itu. Untuk nomor WhatsApp saya 089669258175 agar ada di sini lebih mengenal dekat saya seperti itu. Untuk yang pertama, saya akan absensi terlebih dahulu untuk adik-adik kelas 10. Yang pertama ada saudara Saiful Rohim. Hadir Pak. Iworo. Hadir Pak. Kiyo Wicaksono. Hadir Pak. Faizal Aziz. Sakit apa tuh Faizal Aziz? Diari Pak. Oh iya, diari. Nanti bisa teman-teman bisa untuk dibantu menjenguk Faizal agar Faizal semangat untuk sembuh dari seperti itu. Yang selanjutnya ada Iqbal Syarif, Idan Aditya, Hadir Pak. Wahid Karunia, Pak. Arya Yusuf. Ya. Dari ke-9 siswa tersebut yang tidak hadir satu ya, atas nama Faizal Aziz, katanya sakit di hari tadi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, di sini saya sebagai guru gambar teknik pada dasarnya akan menyampaikan prinsip-prinsip dasar terkait gambar teknik agar adik-adik semua di sini mengenal lebih dekat terkait gambar teknik dan bagaimana penggunaannya nanti di dunia kerja, di dunia instansi pendidikan. Di sini kita akan mempelajari dasar menggambar teknik. Pasti sini adik-adik dari SMP belum
pernah mendengar, belum pernah memahami terkait menggambar teknik. Di sini saya akan mengenalkan pada adik-adik semua bahwasanya teknik fabrikasi logam dan manufaktur itu juga termasuk dalam pemesinan untuk saat ini ya. Karena pemesinan atau fabrikasi juga membutuhkan dasar menggambar teknik. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini digunakan untuk capaian adik-adik di sini belajar bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun yang pertama, memahami pengertian gambar teknik. Yang kedua, mengidentifikasi peralatan gambar teknik. Yang ketiga, menggunakan peralatan gambar teknik. Yang keempat, membuat skala pada gambar teknik. Yang kelima, membuat etiket gambar teknik. Tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan ke adik-adik untuk memahami terkait tujuan yang adik-adik akan capai. Untuk penilaian di mata pelajaran gambar teknik ini UTS 35%, UAS 35%, tugas 30%. Jadi di sini untuk kehadiran tidak saya cantumkan karena kehadiran saya harap untuk rekan-rekan untuk dapat hadir semuanya. Dan jika memang perlunya untuk izin, silahkan izin dengan sesuai SOP yang menggunakan surat seperti itu. Yang selanjutnya, gambar sebagai bahasa teknik. Gambar teknik merupakan sebuah alat untuk menyatukan maksud dari seorang ahli teknik. Dan kedua, gambar merupakan bahasa teknik. Dan yang ketiga, gambar teknik harus dapat menyampaikan informasi secara tepat dan objektif. Di sini terlihat ada sebuah gambar di mana instruktur memberikan pengarahan terhadap anak didiknya melalui komputer. Karena di sini gambar teknik nanti adik-adik juga akan mendapatkan gambar melalui komputer jika sudah masuk ke kelas 11. Lalu sebelahnya ada seorang desainer yang memberikan kepada operator terkait gambar teknik yang akan dibuat. Dan di sebelah sana ada kegiatan pembuatan operator untuk pengaplikasian dari gambar teknik tersebut, di mana gambar teknik ini digunakan sebagai bahasa di dalam proses di dalam pemesinan ataupun fabrikasi. Jika teman-teman di sini nih ingin membuat sebuah sepeda, untuk membuat sebuah sepeda kan memerlukan bentuk dan dimensi ukuran, yang dimana semisal sepeda berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini kan kita belum tahu nih untuk tingginya ini berapa, panjangnya ini berapa. Kita belum mengetahui. Maka dari itu, untuk fungsi gambar teknik agar kita desainer dan operator tahu bahasa yang kita gunakan, yaitu dengan cara desainer itu memberikan keterangan seperti contohnya ini 100 mili atau 100 cm. Pada dasarnya pada gambar teknik, terutama pada pemesinan, itu menggunakan satuan milimeter. Semisal satuannya 1 cm, berarti milimeternya berapa? 10 mili ya, betul. Seperti itu. Gambar teknik sebagai bahasa teknik yang kedua. Gambar harus mempunyai aturan yang dapat dipahami oleh seorang yang ahli, sehingga perlu adanya standarisasi. Standarisasi ini banyak digunakan di negara-negara. Di negara-negara itu berbeda standarisasinya.
ada yang standarisasi ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Contohnya jika DIN itu digunakan di negara Jerman dan JIS digunakan di Jepang. Dan untuk di Indonesia sendiri sudah menjadi kesepakatan menggunakan standar ISO. Yang kedua, standarisasi aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan yang berlaku internasional, standar internasional, ISO atau International Organization for Standardization. Itu yang familiar dan sudah menjadi kesepakatan standar di Indonesia negara kita. Lalu yang ketiga, fungsi standarisasi gambar memberikan kepastian. Yang pertama. Yang kedua, menyeragamkan penafsiran. Dan yang ketiga, memudahkan komunikasi teknik antara desainer dan operator. Lalu yang keempat, memudahkan kerjasama antara perusahaan. Misal antara perusahaan satu dengan antara perusahaan dua akan bekerja sama memproduksi sebuah produk yang misal perusahaan satu membuat part 1, perusahaan 2 membuat part 2. Maka dari itu gambar teknik akan digunakan untuk menjalankan proses tersebut. Dan yang terakhir, memperlancar produksi dan pemasaran. Fungsi gambar teknik yang sudah saya jelaskan bisa dilihat dan dipahami. Di sini ada semuanya belum mempersiapkan terkait alat-alat yang akan digunakan untuk menggambar, betul? Saya akan tanya terlebih dahulu untuk Saudara Setio. Apakah jika Anda menggaris membuat bentuk lingkaran, itu jika menggunakan alat bantu penggaris, itu penggaris apa yang Anda gunakan? Malu busur, Pak. Malu busur, betul. Ada lagi, Mas Arya, alat bantu untuk membuat garis lingkaran. Bisa memakai jangka, Pak. Betul. Nah, ada dua alat yang dapat membantu untuk membuat dua gambar lingkaran. Ada busur dan ada jangka, seperti itu. Lalu yang pertama, alat-alat gambar itu yang perlu adik-adik pahami yaitu terkait kertas gambar. Lalu yang kedua, pensil gambar. Dan yang ketiga, pena gambar. Yang keempat, ada jangka. Yang kelima, ada penggaris atau mal atau sablon. Yang keenam, ada meja gambar dan mesin gambar. Jika itu sudah menggunakan mesin gambar. Dan yang terakhir, alat-alat lainnya seperti busur, penghapus, rautan untuk meraut pensil dan lain sebagainya. Masuk ke kertas gambar. Kertas gambar di sini ada jenis gambar. Jenis-jenis kertas itu ada kertas pada lana, kertas manila, dan kertas kalkir. Biasa adik-adik di sini kan pada waktu SMP suka disuruh untuk membuat tugas gambar juga. Untuk tugas gambarnya itu biasanya saya dulu menggunakan kertas gambar, buku gambar A4. Jadi nanti di sini kita di proses gambar teknik itu menggunakan beberapa kertas. Mungkin untuk yang ukuran kertas A0 itu lebar mempunyai luas 1 meter persegi dengan perbandingan panjang terhadap lebar 2:1. Lalu ukuran berikutnya ada A1, A2, A3, A4. Dan yang sering digunakan di gambar teknik itu menggunakan kertas A3. Itu pun digunakan sesuai dengan fungsinya. Jika memang kita menggambar hanya part kecil yang dapat dilihat menggunakan kertas A4, cukup menggunakan kertas A4 seperti itu. Nah, di sini ada ukuran-ukuran kertas gambar. Untuk ukuran-ukuran kertas gambar ada A0. A0 itu
Walaupun angkanya 0, berarti dia lebih besar daripada 4. Walaupun angkanya lebih tinggi 4. Gitu. Untuk A0 ukurannya 841 kali 1189. Dan yang A1 594 kali 841, A2 420 kali 594, A3 297 kali 420, dan yang A4 210 kali 297. Untuk ukuran-ukuran kertas seperti ini bisa dilihat untuk tingkatan-tingkatan yang sudah digambarkan pada LCD depan. Lalu masuk yang selanjutnya, pensil gambar. Pensil gambar ini berfungsi sebagai dasar untuk menggambar di sebuah kertas. Jika tidak ada pensil gambar, maka kita akan membuat gambar menggunakan ballpoint otomatis. Ballpoint seperti ini susah dihapus jika kita salah dalam menggambar. Semisal Anda menggambar sebuah garis lurus dengan sudut 90 derajat, tetapi Anda membuat garis sudut tersebut hanya 70 derajat. Nah, lalu bagaimana untuk menghapusnya? Kan susah kalau menggunakan ballpoint. Maka dari itu, dari di sini harus menggunakan pensil. Nanti dapat diketahui ada beberapa jenis pensil yang dapat digunakan dalam proses penggambaran gambar teknik. Untuk yang pertama ada pensil biasa. Pensil biasa itu ada contohnya 2B, 2A, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pensil mekanik. Pensil mekanik itu juga ada beberapa 2B, 2A. Tetapi pensil mekanik itu ukurannya pasti karena menggunakan isi yang dimasukkan di dalam pensil mekanik itu sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada. Kan kalau yang pensil biasa itu hanya dirauti itu, kan kita untuk sudut lanjutnya kita juga tidak bisa memastikan. Untuk pensil mekanik ini ada ukuran-ukuran tertentunya. Nah, ini yang sudah saya sedikit sampaikan tadi terkait kekasaran pensil. Kekasaran pensil dapat digolongkan dengan huruf. Ada yang keras, sedang, lunak, dan hard. Fine itu ya tengah-tengah, dan lain sebagainya. Untuk yang sering kita temui itu hanya H dan B. Untuk H tersebut keras ya. Keras nanti ya gambar garis yang dihasilkan dari pensil tersebut akan tipis karena dia bersifat keras untuk tipe pensilnya. Lalu untuk yang B itu soft, itu akan dapat menggaris tebal walaupun kita angkat, tetapi dia akan tebal. Tiap golongan dibagi lagi ke dalam tingkat kekerasan yang dinyatakan dengan angka sekian. Golongan keras dari 9H sampai 4H, golongan sedang dari 3H sampai B, golongan lunak dari 2B sampai 7B, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan untuk terkait pensil? Belum ada ya? Pensil saya pikir adik-adik semuanya dari SMP juga sudah paham terkait pensil-pensil tersebut. Mungkin nanti pengaplikasiannya saja adik-adik yang perlu dipahami. Nah, di sini seperti ini untuk pensil gambar tingkatan-tingkatannya. Makin ke bawah itu makin ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Untuk pensil yang sering kita gunakan itu ada di 2B yang paling atas itu. Lalu ada 2H. Sini bisa H, bisa B. Nah, ini untuk pena. Pena kita bakal skip terlebih dahulu. Nah, sini. Kita masuk ke jangka. Tadi sudah disampaikan oleh saudara CKN. Membuat lingkaran itu membutuhkan apa? Jangka. Untuk jangka seperti ini.
contoh dalam pengaplikasian jangka itu nanti di sini itu nanti ujung tengah itu sebagai pegangan kita, di mana jangka ini bisa diatur sudutnya menggunakan busur. Patokannya seperti ini. Jika ini pensilnya di sini, untuk pakunya di sini. Jika ingin menggunakan, kita akan membuat ukuran lingkaran dengan diameter 10, maka dari jangka tersebut setengahnya dari diameter. Berapa untuk setengah dari diameter 10 atau jari-jarinya 10? 5. Betul. Nanti penggaris teman-teman penggaris adik-adik mengukur seperti ini, sepanjang 5 cm. Ini di sini titik 0, di sini 5. Setelah itu titikkan pada titik pusat yang adik-adik akan membuat lingkaran, lalu tekan pada jarumnya dan putar sehingga membentuk lingkaran sebesar 360 derajat seperti itu. Nanti itu akan sudah membuat lingkaran dengan diameter 10. Yang selanjutnya ada penggaris. Sini penggaris. Penggaris ini ada yang digunakan untuk menggambar horizontal dan vertikal. Penggaris ini banyak fungsinya sebagai alat bantu semuanya dari proses penggambaran teknik secara manual. Lalu yang selanjutnya ada segitiga. Segitiga ini ada beberapa macam. Ada 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Lalu yang terakhir ada segitiga sebesar 60 derajat. Cara penggunaan penggaris. Cara penggunaan penggaris ini untuk segitiga ya. Untuk segitiga itu kita dapat lakukan seperti gambar yang sudah diterapkan. Itu pun dengan bantuan penggaris lurus horizontal. Karena akan membentuk sudut yang ini, penggaris ini tuh akan tetap rigid, dia tidak akan bergerak seperti ini. Maka dari itu ada perlu bantuan penggaris horizontal seperti ini. Contohnya bisa dilihat. Untuk jika tidak menggunakan bantuan penggaris horizontal, akan bisa digunakan juga untuk penggaris segitiga, dan segitiga. Itu akan untuk cara menggaris dengan cara ini akan lurus garisannya seperti itu. Selanjutnya ada penggaris mal atau sablon. Di sini mal lengkungan digunakan untuk menggaris lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka. Nah, di sini sama halnya. Kita akan membuat sebuah lengkungan tetapi tidak kompleks lingkaran normal seperti itu. Tetapi ada bentuk-bentuk yang mempunyai radius yang tertentu. Contohnya seperti ini. Ini digunakan untuk membantu membuat lengkungan-lengkungan yang tidak beraturan. Lalu yang selanjutnya ada mal bentuk untuk membuat gambar secara empat. Contohnya ada mal bentuk huruf seperti ini, mal bentuk ukuran seperti ini. Itu biasanya jadi satu sudah ada. Alat-alat yang lain ada busur, ada penghapus, lalu pelindung penghapus, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke meja gambar. Yang selanjutnya ada meja gambar. Untuk meja gambar di sini ditampilkan ya, ada memiliki beberapa perlengkapan. Ada lampu, ada kursi. Untuk meja gambar itu bisa dimiringkan sesuai dengan
sesuai tinggi kita, sesuai dengan apa yang kita kerjakan dari gambar tersebut. Selanjutnya ada mesin gambar. Ini alat bantu penggaris sebenarnya. Nah, lalu masuk ke penempatan kertas gambar. Terus selanjutnya ada batas rangka gambar. Di sini ada rangka, tepi, dan batas. Masuk ke susunan pada kertas gambar. Pada ukuran posisi kertas gambar, ukuran pada kepala gambar, itu ada landscape, ada potret. Nah, sini. Jika memang adik-adik di sini besok nanti akan menggambar sebuah produk, menggambar sebuah part, yang dimana part tersebut membentuk vertikal, maka yang kita butuhkan kertasnya potret atau landscape? Potret. Vertikal, potret atau landscape? Potret. Nah, tuh. Lalu untuk yang landscape itu miring seperti ini ya, horizontal. Nah, yang selanjutnya di sini, kenapa di sini ada kotak kecil? Belum tahu pasti ya. Di sini saya akan jelaskan. Kotak kecil ini jika diperbesar itu etiket seperti ini. Itu akan masuk ke materi yang selanjutnya. Untuk skala gambar itu perbandingan gambar. Misal ada di sini menggambar 10 cm berarti 100 mili ya. Berarti kalau jika di 1:2 otomatis diperkecil setengahnya seperti itu. Jika itu dibalik 2:1 berarti diperbesar setengahnya, berarti dikali 2. Ada garis, ada jenis-jenis garis, ada aplikasi garis, dan garis bantu lain sebagainya, dan huruf dan angka, bentuk huruf, ukuran huruf, dan standarisasi seperti ini. Ini nanti akan disampaikan sama saya pada pertemuan depan, karena mengingat di sini banyak yang perlu adik-adik perlukan untuk menggambar, maka adik-adik akan mempersiapkan alat-alat gambar tersebut di rumah yang nantinya akan dibawa di pertemuan berikutnya, sekalian membahas terkait yang sudah apa yang sedikit saya sampaikan terkait garis dan standarisasi garis seperti itu. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan terkait dasar-dasar menggambar teknik? Ya, saudara. Izin bertanya Pak, tadi kan ada banyak sekali ya untuk pensilnya. Ya, itu untuk pensilnya itu nanti akan menggunakan yang apa ya Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Untuk pensilnya, biasanya kita akan menggunakan pensil 2H dan 2B. Fungsi dari 2H tersebut untuk membuat garis bantu. Itu nanti akan kita temui di pertemuan berikutnya. Dan 2B untuk menggunakan garis inti, garis benda yang terlihat seperti itu. Ada lagi? Jika sudah cukup pengertian pada dasar-dasar penggambaran secara teknik, saya akan sedikit memberikan motivasi ya. Di sini jika adik-adik itu belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh, itu tidak menyombongkan ya ini ya. Nantinya adik-adik akan menjadi penerus saya di sini. Di sini nantinya adik-adik akan memberikan penjelasan terkait gambar teknik kepada adik-adik nanti, adik-adik kalian nanti di masa mendatang seperti itu. Demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan pertemuan pertama pada pagi hari ini.
ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus ya. Karena dari Mas jadi sudah setengah lima. Oke, bagian belum terasa juga ya. Jadi apakah cukupkan dulu? Cukup, Pak. Ya, gitu ya. Masih keluar lagi.